Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Baik-baik saja kan? Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Sebelumnya, pasti kalian sudah pernah mendengarkan tentang materi ini. Materi ini sering dibahas sejak SD hingga SMA. Jangan salah, materi ini juga dibahas loh di perguruan tinggi. Nah, untuk itu, saya akan mengingatkan kembali materi ini kepada teman-teman semua. Jadi, teman-teman, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama, topik utama, atau ide pokok di dalam suatu paragraf. Kalimat utama berbentuk kalimat utuh tanpa adanya konjungsi dan bersifat umum. Dan kalimat utama itu tidak selalu berada di awal paragraf, teman-teman. Karena kalimat utamanya bisa saja berada di akhir dan kadang-kadang pun muncul bersamaan di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama juga kadang disebut sebagai kalimat tematik, sehingga kalimat utama adalah tautan untuk mengembangkan sebuah paragraf. Kemudian selanjutnya yaitu letak kalimat utama. Letak kalimat utama yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu kalimat yang terbentuk di awal paragraf. Biasanya diawali dengan gagasan atau topik yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu kalimat yang terbentuk di akhir paragraf. Dan yang ketiga yaitu paragraf campuran. Paragraf campuran adalah kalimat yang terbentuk di awal dan di akhir paragraf. Mengapa disebut sebagai paragraf campuran? Ini maksudnya yaitu karena letak kalimat utamanya itu berada di awal dan di akhir paragraf, teman-teman. Jadi, kalimat penjelasnya atau kalimat pengembangnya itu berada di tengah-tengah kalimat utamanya tadi. Kemudian selanjutnya yaitu 3 ciri kalimat utama. Ciri kalimat utama yaitu 1. Kalimat utama mengandung suatu permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. 2. Biasanya kalimat utama merupakan suatu kalimat yang utuh atau bisa berdiri sendiri tanpa adanya penghubung, baik penghubung antar kalimat maupun penghubung intrakalimat. 3. Kalimat utama terletak di awal, di akhir, dan ada juga yang terletak di kedua posisinya. Kemudian yang keempat, yaitu mempunyai arti yang jelas walaupun tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Selanjutnya yaitu pola letak kalimat utama. Dengan adanya kalimat utama ini, pastinya akan diikuti juga oleh kalimat penjelas atau kalimat pengembangnya, sehingga akan membentuk pola-pola dalam suatu paragraf. Berikut pola letaknya. 1. Pola letak paragraf utama terletak di awal paragraf atau sering disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf deduktif dimulai dari pernyataan yang umum ke khusus, menampilkan kalimat topik di awal paragraf, kemudian kalimat utama itu diikuti oleh kalimat-kalimat lain seperti pengembangnya. Kemudian yang kedua yaitu kalimat utama terletak di akhir paragraf atau sering disebut sebagai paragraf induktif. Paragraf yang penalarannya berawal dari yang khusus dan berakhir pada yang umum. Singkatnya, pada paragraf ini selalu bersifat umum, teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir paragraf atau sering disebut sebagai paragraf campuran. Maksud dari paragraf ini
tidak harus sama dengan kalimat utama pada awal paragraf. Kalimat ini boleh diubah bentuk katanya, susunan kalimatnya, tetapi ide pokoknya harus sama. Penalarannya dimulai dari yang umum, kemudian diperjelas dengan yang khusus, lalu kembali lagi ke umum. Kemudian selanjutnya yaitu 5. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang bersifat khusus dan berfungsi untuk mengembangkan gagasan utama pada sebuah paragraf. Kalimat penjelas biasanya berupa contoh, data, uraian penjelasan dari kalimat utama. Selanjutnya, ciri kalimat penjelas. Adapun ciri-ciri kalimat penjelas yaitu 1. Kalimat penjelas bersifat khusus. 2. Kalimat penjelas diletakkan setelah atau sebelum kalimat utama. 3. Kalimat penjelas isinya berupa uraian-uraian pendukung. Uraian-uraian pendukung tersebut biasanya berupa contoh, data, fakta, dan opini. 4. Kalimat penjelas tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kata lain, maknanya menjadi tidak jelas jika kalimat ini dipisahkan dengan kalimat utamanya. Dan selanjutnya, agar teman-teman menjadi lebih paham tentang materi ini, saya akan menjelaskan beberapa contoh dari sebuah paragraf. Pertama yaitu contoh dari paragraf deduktif. 1. Memasuki arus globalisasi. Beberapa hal terkait iptek yang semakin canggih menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. 2. Sebagai contoh, saat ini kecanggihan koneksi internet yang semakin mudah diakses bisa menjadi ancaman bagi anak-anak. 3. Wajib diwaspadai bagi para orang tuanya. 4. Hal tersebut dikarenakan mudahnya akses internet yang akhir-akhir ini sering disalahgunakan. Jadi dalam hal ini berarti yang nomor 1 adalah kalimat utamanya. Sedangkan nomor 2, 3, dan 4 adalah kalimat penjelasnya. Karena paragraf deduktif itu kalimat utamanya berada di awal kalimat. And next, yaitu contoh paragraf induktif. Nomor 1, soto memiliki bumbu khas rempah yang hanya ada di komposisi masakan Indonesia. Nomor 2, selain itu, bahan serta cara membuatnya pun tidaklah sulit. Nomor 3, beberapa warung makan bahkan menjadikannya menu wajib yang harus ada di buku menu mereka. Nomor 4, oleh sebab itu masyarakat khas dengan kuahnya yang gurih ini menjadi favorit lidah masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, jadi nomor 4 adalah kalimat utamanya, sedangkan nomor 1, 2, dan 3 merupakan kalimat penjelasnya. Karena paragraf induktif itu kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kemudian, selanjutnya yaitu contoh paragraf campuran. Nomor 1, berolahraga membuat tubuh menjadi sehat. Nomor 2, dengan rutin berolahraga, tubuh kita akan menjadi aktif bergerak sehingga melancarkan proses metabolisme di dalam tubuh. Nomor 3, akibatnya tubuh mendapatkan asupan energi yang sangat banyak untuk menopang aktivitas kita sehari-hari. Nomor 4, oleh karena itu, olahraga bisa membuat kita menjadi sehat. Dalam hal ini perlu diingat bahwa paragraf campuran itu biasanya kalimat utamanya terbentuk di awal dan di akhir paragraf. Dan dapat dilihat berarti kalimat nomor 1 dan 4 adalah kalimat utamanya. Sedangkan kalimat yang nomor 2 dan 3 merupakan kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya gitu teman-teman.
Oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan ke teman-teman dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.